everyone, perkenalkan nama aku Sania Nur Fadila dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini aku mengobservasi tentang arsip daerah Gedung Sate. Diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Gedung Sate yang berdiri megah di kota Bandung dibangun pada tahun 1920-an pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Gedung ini awalnya difungsikan sebagai pusat pekerjaan umum dan lalu lintas dengan desain arsitektur khas hasil karya arsitek J. Gerber. Bangun Gedung Sate menjadi salah satu bangunan bersejarah yang syarat nilai budaya dan identitas di daerah Jawa Barat. Kini, Gedung Sate menjadi pusat kearsipan yang tidak hanya melayani kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga menjadi rujukan bagi para peneliti, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui sejarah Jawa Barat melalui dokumen-dokumen otentik. Dengan komitmen terhadap pelestarian dan inovasi pengelolaan arsip, Gedung Sate berperan besar dalam menjaga identitas dan sejarah daerah, sekaligus menjadi simbol penting perjalanan bangsa Indonesia. Sebagai pusat administrasi dan arsip daerah, Gedung Sate menyimpan berbagai koleksi arsip penting yang mencerminkan perjalanan sejarah dan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Beberapa kategori utama koleksi arsip yang dimiliki Gedung Sate yaitu arsip sejarah pemerintahan kolonial, lalu dokumen administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Barat, lalu peta dan dokumen tata ruang, dan laporan pembangunan dan proyek infrastruktur. Gedung ini memiliki nilai historis dan budaya yang signifikan, serta melalui perjalanan panjang dari masa ke masa. Yang pertama, masa kolonial Belanda, pembangunan 1920 sampai 1924. Lalu, masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Lalu, masa modern 1950 hingga sekarang. Fungsi publik dan wisata, gedung ini juga sering digunakan untuk kegiatan budaya dan seremonial. Selain itu, terdapat museum interaktif dan mengisahkan sejarah Gedung Sate di Bandung. Gedung Sate dalam kehidupan modern tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Keindahannya sering digunakan sebagai latar acara budaya, seni, dan wisata. Pada malam hari, lampu yang menghiasi gedung menambah pesonanya. Gedung Sate adalah saksi biru perjalanan panjang bangsa Indonesia dari masa kolonial hingga era modern, sekaligus menjadi simbol kemegahan dan kekayaan budaya lokal. Ada beberapa ciri khas arsitektur dari Museum Gedung Sate, yaitu yang pertama adalah gaya Indo-Eropa. Salah satu ciri paling ikonis adalah menara pusat yang dilengkapi dengan ornamen berbentuk tusuk sate, berisi 6 buah. Lalu, bangunan ini dirancang agar tahan tropis dengan ventilasi yang baik dan langit-langit tinggi. Penggunaan material lokal seperti batu andesit dari daerah sekitar Bandung juga menunjukkan harmoni dengan lingkungan setempat. Lalu simetri dan proporsi elegan. Gedung Sate memiliki tata ruang yang simetris, mencerminkan estetika Eropa yang rapi dan teratur. Namun, disesuaikan dengan kebutuhan tropis dan fungsi bangunan sebagai pusat pemerintahan. Lalu yang terakhir yaitu detail lokal Nusantara. Beberapa bagian bangunan memiliki detail ornamen khas Jawa Barat, seperti ukiran berbentuk bunga,
atau pula geometris tradisional. Mungkin cukup sekian video arsip daerah Gedung Sate yang diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Hoofdstadtbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen van Verkeer en Waterstaat dan Centrale Bibliotheek. Departemen van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Centrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya. Yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Adikusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Nika dan Gurkha memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPI berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang.
1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Ketika Insinyur Hadi Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk